Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Salam sehat buat kita semua. Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala sejenak. Kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan pujaan hati kami, satu-satunya Tuhan, tidak ada Allah lain bagi kami, hanya Engkau saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami boleh menyembah, mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Bersyukur, berterima kasih Tuhan, sore hari ini kembali Engkau menghimpunkan kami setelah seharian kami dalam berkegiatan, baik berkegiatan di ladang maupun di perkantoran atau dimanapun kami berada, dan Engkau himpunkan kami kembali lewat ibadah ini. Dan itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan diri kami, hidup kami ke tangan-Mu. Mohon kemurahan-Mu, mohon kekuatan surgawi untuk kami mampu untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kiranya Tuhan juga sucikan hati kami. Pengampunan yang dari Engkau tetap berlaku atas kami, supaya kami layak untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke tangan-Mu. Mohon kemurahan-Mu, mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami, dan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini pun kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan juga berkemurahan memakai kami semua menjadi alat-alat-Mu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan kami manusia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini dalam bentuk apapun juga. Ya Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Mari kita akan melakukan pujian. Kita siapkan hati, diri kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian yang pertama, yaitu dalam buku NR 299. Ku mau seperti Yesus. Bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Biar pujian ini merupakan doa atau kerinduan kita, saudara sekalian, untuk supaya apa? Kurnia mengatakan, ku mau seperti Yesus, disempurnakan selalu. Ya, ini biar jadi doa kita. Baginya tidak ada barang yang mustahil, sebab kalau kita menuruti kehendak Allah, saudaraku, ya hendaklah engkau benar seperti Yesus itu benar. Hendaklah engkau kudus seperti aku Tuhan itu kudus. Sampai hendaklah engkau sempurna seperti Bapa itu sempurna. Jadi itu kehendak Tuhan, maka Tuhan mampu ya untuk mengubahkan kehidupan kita ini. Manusia yang hina, yang banyak cacat dan celah ini, ayat mengatakan sampai sewaktu-waktu kita bisa mulia atau sempurna seperti Dia sempurna adanya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, nomor 147. Dia hanya sejauh doa. NR 147, dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong
selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita berseru kepada Tuhan. Benar Tuhan, puji-pujian ini sungguh Tuhan, kami sedang menghadapi dan mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan godaan-godaan yang bisa mempengaruhi hati kami, menjadi bimbang, tidak percaya, menjadikan hati ini Tuhan tidak menentu. Namun demikian Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami selalu berseru kepadamu Tuhan, berseru untuk memohon pertolongan-Mu. Dan sesungguhnya Tuhan, lewat pujian ini Engkau tidak jauh dari kami semua. Engkau sedang ada dalam hati kami Tuhan, Engkau dekat pada kami. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang sedang kami hadapi, kecemasan-kecemasan di hari-hari ini Tuhan, yang melanda menimpa anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu juga sedang menghadapi pencobaan-pencobaan. Dan itu sebabnya Tuhan, sekali lagi kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih lewat firman Allah yang sebentar kami dengar, biarlah Engkau nyatakan kehendak-Mu untuk kami sekalian, untuk kami percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari surga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Tuhan juga menolong memakai para hamba-hamba-Mu semua dimanapun Tuhan hamba-Mu menggembalakan sidang-Mu. Biar Tuhan juga singkapkan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu, hingga setiap jemaat-Mu Tuhan boleh tergembala dengan baik. Pengurapan yang sama kuat juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu Tuhan. Hamba sangat menyadari keterbatasan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan hamba. Namun hamba percaya dan yakin Tuhan bahwa Engkau yang akan memberikan kekuatan, kemampuan itu dari Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hamba mampu untuk menyampaikan firman benar, yang benar dan murni kepada sidang jemaat-Mu, sehingga firman itu sungguh-sungguh bekerja dalam hati kami, dan kami boleh mengalami koreksi firman-Mu, boleh mengalami penyucian dari firman-Mu, sampai sewaktu-waktu sungguh Tuhan kami percaya kami boleh sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, Tuhan juga mempersiapkan, Tuhan memberikan damai-Mu atas kehidupan mereka. Sidang jemaat-Mu Tuhan juga memberikan hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian,
Yang dikasih Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan kembali, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih dalam ibadah doa dan penyembahan kita diundang oleh Tuhan. Dan kita sudah hadir lewat ibadah ini untuk Tuhan ingin menyatakan kehendaknya untuk kita. Untuk Tuhan ingin memberikan suatu berkat, bukan saja berkat-berkat jasmani, tetapi terlebih adalah berkat-berkat rohani. Berkat jasmani sesungguhnya kalau kita mau jujur, kita mengakui sebetulnya sudah Tuhan berkatkan, Tuhan limpahkan kepada kita. Buktinya kita bisa sampai hari ini, bisa makan, bisa minum, bisa pakai, ada tempat. Inilah berkat-berkat yang sesungguhnya ya kita sudah terima. Kita sudah terima, dan sekarang lewat ibadah doa penyembahan ini kita juga bukan hanya untuk puas dengan berkat-berkat jasmani, makanan itu untuk perut, saudaraku. Ya hanya sebatas untuk perut. Nanti lalu akan turun ke jamban, selesai. Ya, tetapi hati kita tetap kosong. Kalau yang jasmani Tuhan juga pelihara dengan makanan-makanan jasmani itu, ya, dengan Tuhan juga memberikan tubuh yang sehat kepada kita semua, saudara sekalian, oleh kemurahan Tuhan. Sekalipun juga ada saudara kita yang saat ini juga menjalani isolasi mandiri oleh karena pandemi ini, saudaraku, ya, karena terpapar virus ini. Tetapi yang pasti Tuhan juga tetap akan menjaga, memelihara kita, meyakini itu. Dan untuk itu yang rohani, ya, kebutuhan perut hati kita ini, perut hati kita ini tidak bisa diisi dengan roti atau dengan nasi. Tapi perut hati kita ini membutuhkan makanan yang rohani. Itulah firman Allah. Dan itu sebabnya biarlah kita di saat semacam ini, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang semacam ini, saudaraku, biar kehidupan kita merindukan Dia. Merindukan Dia seperti seorang anak bayi yang selalu rindu akan air susu ibu. Ini yang terpenting, saudaraku. Kalau kita selalu rindu, saudaraku, bagikan anak bayi ini rindu, maka Tuhan juga akan memberi itu sebagai asupan rohani untuk menyegarkan jiwa roh kita, hati kita, saudara sekalian. Sehingga kalau hati kita dipuaskan, ya pengaruh kita, angan-angan kita, saudaraku, ya pengaruh dari firman Allah yang kita terima itu akan berdampak, akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan situasi yang semacam ini, maka firman Allah itu akan memberikan suatu kekuatan dan kemampuan. Dan selalu juga, maka roh Tuhan itu akan mengingatkan kepada kita ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, masalah-masalah dan persoalan itu, saudaraku, maka roh kudus itu, roh penghibur itu akan mengingatkan kepada kita akan setiap perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Tuhan. Berapa banyak kali kita beribadah kepada Tuhan. Berapa banyak firman yang sudah kita dengar dan kita terima dan kita yakini. Mungkin suatu waktu kita terlupakan, saudaraku. Lupa. Tapi suatu ketika, saudaraku, suatu waktu nanti, di saat kita membutuhkan, ya, kebutuhan yang bisa menyegarkan hati kita, membuat hati kita damai, saudaraku, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kepada kita untuk kita ingat kembali perkataan Yesus, ingat kembali akan setiap firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang selama ini kita sudah dengar. Jadi sebetulnya kalau demikian, saudaraku,
maka ibadah kita di saat kita mendengarkan firman Allah itu tidak terbuang percuma. Sewaktu-waktu mungkin kita belum membutuhkan itu, tapi sewaktu-waktu kita membutuhkan firman yang sesuai dengan apa yang terjadi, yang kita alami, maka Tuhan akan mengingatkan itu. Sehingga dengan kita ingat firman Tuhan dan kita mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah ingatkan apa yang Engkau katakan kepadaku. Engkau mengingatkan apa yang sudah kami dengar lewat firman Allah ini. Sehingga yang tadinya kita mau menjadi lemah atau rasanya kita takut, khawatir, saudaraku, maka kita dikuatkan kembali, kita disehatkan kembali, kita disemangatkan kembali. Ya, kenapa? Karena firman Allah itu yang sudah tertabur dalam hati kita dan sempat tumbuh, saudaraku, maka sewaktu-waktu dia akan tumbuh terus dan bertumbuh dan sampai akhirnya bisa berbuah dan berbuah tetap, saudaraku. Dan selalu kita ingat akan firman Tuhan. Itu sebabnya kepada kita saat di hari-hari ini, biar kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam topik pembicaraan kita, saya akan membawa untuk kita membaca dalam 1 Petrus, saudaraku, 1 Petrus ayat yang pertama dan kedua. Ini ada satu nasihat yang begitu bagus, saudaraku, dari Rasul Petrus ini. Ya, tulisan Petrus, surat yang pertama ini. Ayat yang pertama, pasal yang kedua, 1 Petrus pasal 2. Karena itu, buanglah segala kejahatan. Jadi ini nasihat ya untuk kita, untuk supaya buanglah ya segala kejahatan. Apa itu segala kejahatan? Ya, hati yang ini, hati yang jahat, pikiran yang jahat, angan-angan yang jahat, tipu muslihat, ya, segala kejahatan, segala tipu muslihat, ya, tipu-tipu, ya, artinya tidak jujur, tidak benar, saudaraku. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan dan kedengkian dan fitnah. Ada 5 hal yang harus dibuang ini. Ya, harus dibuang. Ada 5 hal, yaitu kejahatan, tipu muslihat, macam-macam kemunafikan, ya, kedengkian dan fitnah. Ini yang terakhir, fitnah ini yang berbahaya, saudara. Memfitnah, ya, berbuat fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, saudara. Memfitnah. Janganlah kita memfitnah kalau kita tidak tahu benar, ya, tidak jelas. Kalau kita tidak jelas sumbernya, ya, tidak ada bukti, janganlah kita membawa cerita atau menceritakan, apalagi menceritakan kekurangannya orang. Sebab ini tertulis, ini harus dibuang. Kalaupun kita mau menceritakan cerita yang sifatnya membangun, jangan dasar kebencian lalu kita memfitnah, jangan. Kalau kita mau memang berbuat baik, saudaraku, ya jangan memfitnah, tetapi kita berupaya kalau melihat saudara kita memang ada kesalahan, ada dosa, maka kita berupaya untuk kita membantu, menolong dia, supaya dia bisa menjadi sadar kalau memang dia betul berbuat sesuatu, saudaraku, ya, menjadi sadar. Tetapi kalau ternyata dia tidak melakukan sesuatu dan kita sudah menyampaikan sesuatu yang tidak baik, inilah yang disebutkan fitnah. Jangan. Lebih baik kita betul-betul, kalau kita niat kita baik, ajaklah bicara. Ajak bicara untuk kita tanyakan yang sebenarnya.
Ya, itu sebabnya firman Allah ini luar biasa, harus dibuang. Ya, jadi hati yang rindu itu, merindukan firman Allah itu dimulai dari membuang 5 kejahatan ini. Buanglah segala kejahatan, segala kemunafikan, segala macam-macam ya, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah, sekarang yang kedua ini suatu. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini sampai ayat kedua, nanti saudara bisa membaca sendiri ayat 3 dan seterusnya. Jadi merindukan air susu yang murni ini supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh dan beroleh keselamatan, beroleh selamat. Nah, itu sebabnya lewat ibadah-ibadah ini maka Tuhan ingin membangkitkan kerinduan kita seperti seorang anak bayi, ya, bayi yang baru lahir itu, yang selalu merindukan air susu yang murni, merindukan firman Allah, Itu sebabnya setiap kali saya berdoa, Tuhan, berikan hati sidang jemaat, berikan hati kepada kami sekalian untuk selalu merindukan Engkau, merindukan air susu yang murni itu. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam topik pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini tentang perjalanan bangsa Israel, saudara sekalian, dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, dan kita sudah masuk dalam ruas jalan yang kedua, saudaraku, dari Gunung Sinai sampai di tapal batas Sungai Yordan, dan nanti akan dilanjutkan dari Sungai Yordan, menyeberang Sungai Yordan sampai ke tanah Kanaan. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kemarin saya sudah menyampaikan dalam PA, saudaraku, dia harus berputar-putar dan berputar selama 38 tahun, saudaraku. Dan setelah sampai di Kanaan, genaplah 40 tahun bangsa Israel harus menjalani padang belantara itu sampai bisa menerima negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan sekarang kita akan membaca lebih dulu, saudaraku, dalam kitab Bilangan pasal yang ke-10. Kitab Bilangan pasal yang ke-10, saudara sekalian. Ya, kalau kemarin kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dan seterusnya, sekarang kita akan membaca ayat 11 dan 12. Ya, berangkat dari Gunung Sinai. Bilangan pasal 10 ayat 11 dan 12. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Ya, perhatikan. Ya, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Puji Tuhan. Ayat 12. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka, kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Jadi ini ruas jalan yang kedua dari Gunung Sinai sampai di tapal batas Sungai Yordan, yang nanti akan dilanjutkan menyeberang Sungai Yordan sampai di tanah Kanaan itu. Ya, puji Tuhan. Berarti juga ya, bukan lagi kemarin yang pertama, ruas jalan pertama dari Mesir, keluar dari Mesir sampai dengan Sinai, bangsa Israel dipimpin oleh tongkat, saudaraku. Tetapi pada ruas jalan yang kedua ini, saudaraku, tidak lagi ya dipimpin oleh tongkat, tetapi
dipimpin oleh 2 nafiri. Dalam ayat yang pertama, Tuhan perintahkan untuk supaya membuat 2 nafiri dari perak tempaan. Ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan, harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskar berangkat. Jadi jelas ini. Jelas, bukan lagi tongkat, tetapi 2 nafiri ini. Ya, 2 nafiri. Kemarin saya sudah menceritakan, bukan berarti tidak perlu tongkat. Bukan berarti tidak perlu Injil tentang keselamatan. Tidak. Tetapi tongkat itu, saudaraku, tongkat itu harus sudah tersimpan di dalam tabut perjanjian. Ya, harus sudah ditaruh, disimpan di dalam tabut perjanjian. Kenapa? Kemarin saya menjelaskan dalam PA, ya, kalau memaksakan diri, ya, kalau Israel itu masih mau mempertahankan tongkat itu, suatu, dan akibatnya ada, justru terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram. Ya, pemberontakan yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram. Apa yang menyulut pemberontakan itu? Kemarin saya menjelaskan, justru masalah tongkat, masalah kepemimpinan. Korah ini, dia sama-sama dari suku Lewi. Dia berpikir, mosok cuma Musa dan Harun aja yang dipakai, aku kan juga bisa dipakai. Saudara sekalian, ya, dia lupa bahwa yang memilih Musa dan Harun itu Tuhan. Sementara Korah ini bagian dari orang Lewi yang juga mendapatkan tugas dalam kemah suci itu, satu. Dan itu sebabnya ketika Musa memanggil Korah, saudaraku, memanggil Korah dalam pasal yang ke-16, saudaraku, ya, saya ulang membaca untuk supaya lebih jelas lagi. Ya, ayat yang ke-16, pasal 16 bilangan ayat 8. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, ya, cobalah dengar, hei orang-orang Lewi. Jadi Korah ini juga sama satu suku dengan Musa dan Harun. Ya, kita tahu bahwa suku Lewi ini dikhususkan untuk kemah suci, artinya Korah ini sebetulnya sudah mendapatkan tugas dan jabatan dalam kemah suci itu. Tapi kita lihat ayat selanjutnya. Belum cukupkah bagimu? Perhatikan, belum cukupkah bagimu? Jadi Musa ini jelentrehkan ini. Jelentrehke, menjelaskan, mengingatkan kepada Korah. Ayat 9, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Jadi ada jabatan, sudah ada jabatan. Tetapi dia masih menginginkan jabatan yang lebih tinggi dari itu. Contohnya, dalam hal ini, kenapa kok aku tidak disuruh untuk meniup nafiri itu, meniup trompet itu? Bahkan mungkin dia mengatakan, kenapa aku kok nggak menjadi imam besar seperti Harun? Harun kan juga sama-sama orang Lewi. Ya, tetapi Tuhan lewat Musa ini memberikan penjelasan kepada Korah ini. Nanti kita lihat, saudara, ya. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sudah jadi imam, menuntut jadi imam. Dan dituntut bukan hanya imam, imam besar. Dia iri terhadap Harun. Nanti kita lihat bawahnya. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan.
Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Kita lihat, saudara. Kita lihat. Ya, munculnya pemberontakan ini. Karena apa? Ingin mau menjadi pemimpin. Ya, ingin mau menjadi pemimpin kepada Korah. Tuhan tegur lewat Musa. Nah, sekarang kita lihat pemberontakan Datan dan Abiram. Kemarin saya sudah menjelaskan siapa Datan dan Abiram ini. Datan dan Abiram ini dari suku Ruben, anak sulung Israel. Dia merasa senior, merasa tua, merasa lebih lama, merasa ada pengalaman. Dia juga menuntut. Dia tidak mau taat kepada Musa sebagai gembala bangsa Israel. Tidak mau taat. Bahkan dia mengata-ngatai Musa dengan hal yang tidak pantas. Ini contoh bagi kita. Korah ini gambar dari pelayan-pelayan Tuhan juga. Kita masing-masing dalam penggembalaan, Tuhan menempatkan seorang gembala, seorang penatua, seorang pelayan-pelayan, seorang imam-imam, ya seorang pelayan dalam bidang apapun juga Tuhan sudah atur. Di mana Tuhan tempatkan kita, biar kita setia di situ. Nggak usah kita menginginkan sesuatu seperti Korah ini. Dan Musa mengatakan, kau pikir kamu bersungut-sungut kepada Harun? Siapakah Harun? Tapi sesungguhnya kamu sedang melawan Tuhan. Ini catatan buat kita semua. Juga kepada Datan dan Abiram merasa ada pengalaman, merasa sebagai orang lama, senior, dan banyak hal. Lalu juga menuntut, saudara. Tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran kepada Musa sebagai seorang pemimpin, seorang gembala. Dan apa yang terjadi pada Korah, Datan, dan Abiram ini? Tuhan hukum, Tuhan mengangkatkan bumi ini untuk menelan mereka semua. Ini dasar. Kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, bagaimana Tuhan itu menghukum. Saudara sekalian, Korah, Datan, dan Abiram. Saya memberikan contoh ayat yang ke-12 kemarin juga kita bukti ketidaktaatan daripada Datan dan Abiram ini terhadap Musa. Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Ini perkataan yang tidak mengenakkan itu. Tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran. Ya, kita tidak mau menghargai tempat yang Tuhan tempatkan kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tapi sebaliknya, andai kata semua pihak bisa menyadari di mana Tuhan tempatkan kepada kita pada tempatnya dan kita setia untuk melayani suatu, maka tidak akan terjadi pemberontakan. Dengan kata lain, tidak ada lagi penghukuman yang harus Tuhan lakukan kepada orang-orang yang memberontak ini. Ya, itu sebabnya kenapa? Maka pada etapa yang kedua, pada ruas jalan yang kedua ini, Tuhan izinkan tidak lagi memimpin bangsa Israel tidak dengan tongkat tetapi memimpin Israel dengan nafiri. Tadi saya mengatakan bukan meniadakan tongkat, tidak. Tapi tongkat itu sudah saatnya untuk disimpan. Saat keributan itu terjadi, maka datang firman Tuhan kepada Musa untuk diperintahkan setiap suku dari 12 suku itu untuk menyiapkan tongkat, taruh di hadapan Allah.
Dan ternyata, saudara sekalian, tongkat Harunlah ya yang bertunas, berbunga, dan berbuahkan buah badam, yang itu disimpan di dalam tabut perjanjian menjadi suatu peringatan atas kedurhakaan, atas sungut-sungut bangsa Israel ini. Dan sekarang etape yang kedua, Ros dan kedua ini, saudara sekalian, maka Tuhan memimpin bangsa Israel dari Gunung Sinai sampai di tapal batas Sungai Yordan ini dengan 2 nafiri. Apa itu 2 nafiri? Kemarin sudah saya menjelaskan 2 nafiri ini adalah firman penggembalaan. Sesudah kita menerima Injil tentang keselamatan, yaitu sudah dan menerima kuasa, menerima kuasa salib itu, Injil tentang keselamatan itu, dan kita sudah diselamatkan, maka kita harus meningkatkan, harus kita tingkatkan segera masuk dalam penggembalaan. Prakteknya untuk sekarang seperti itu. Kalau kita sudah percaya Yesus, terima Yesus dan percaya Yesus, lahir baru, dipenuhkan Roh Kudus, jangan berhenti di situ. Maka kita mau lanjut, lanjut untuk kita digembalakan. Digembalakan. Kemarin saya mengatakan, loh, apa tidak perlu berita tentang selamat? Sangat perlu. Jika seizin Tuhan, jika Tuhan mengizinkan, ayat mengatakan, maka berita tentang keselamatan penting. Untuk apa? Untuk memberikan pembinaan kepada orang-orang atau jiwa-jiwa baru yang baru datang, dia mau terima Yesus. Ini penting untuk disampaikan. Kalau nggak ada berita tentang Injil keselamatan, berarti nggak ada penggembalaan. Siapa mau digembalakan? Nggak ada yang diselamatkan, Tetapi di sini kita bisa melihat setelah kita diselamatkan, maka kita harus segera membawa kehidupan kita untuk digembalakan. Masuk dalam kandang penggembalaan untuk digembalakan sampai kita tergembala. Itu. Sehingga firman penggembalaan ini sebagai komando bagi kita, bagi pengikutan kita, bagi anak Tuhan, bagi gereja Tuhan, sebagai komando. Bahkan dalam segala kegiatan kita, maka firman Tuhan, firman penggembalaan ini, bunyi nafiri ini dengan semboyan-semboyan yang sudah ditetapkan itu harus bisa dimengerti. Maka dengan firman penggembalaan akan memberikan suatu pengertian kepada kita. Harusnya bagaimana? Kapan kita harus berkumpul? Tadi dalam bilangan pasal 10, fungsi daripada nafiri ini, kapan kita harus berkumpul? Kapan harus laskar-laskar itu berangkat? Nah, untuk itu, maka fungsi daripada nafiri ini, beda dengan tongkat. Kalau tongkat untuk diangkat, kalau nafiri ini untuk apa, Nafiri ini tidak diangkat. Nafiri itu untuk ditiup. Nafiri untuk ditiup. Untuk supaya apa? Supaya terdengar suara. Supaya terdengar suara. Artinya apa? Firman penggembalaan itu harus diberitakan, harus diwartakan, harus disuarakan. Untuk apa? Untuk supaya sidang jemaat, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan bisa mendengarkan suara. Suara bukan hanya untuk dilihat. Sekalipun ada ayat mengatakan melihat suara. Tapi suara itu sesungguhnya hanya untuk didengar. Nah, itu sebabnya ada ayat mengatakan perhatikan cara kamu mendengar. Supaya kita tahu semboyan apa dalam
Bilangan pasal yang ke-10, saudaraku. Ya, Bilangan pasal 10. Coba kita akan membaca, ya. Pasal 10 ayat yang ke-3, ya. Setelah ayat supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, ini kita harus peka dan mendengarkan suara itu, satu. Ya, apabila kedua nafiri itu ditiup, ditiup untuk supaya bersuara, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. 4. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepada. Ini sudah ada bedanya. Nah, itu sebabnya kepekaan telinga kita ketika kita mendengar itu penting. Itu sebabnya perhatikan cara kamu mendengar firman Tuhan. Sikap kita, cara kita mendengar firman Tuhan itu, ini penting, saudara. Untuk supaya kita tahu kapan kita harus berkumpul, kapan kita harus maju berperang. Kapan kita harus ada dalam penggembalaan, kita dibina, dibimbing, saudaraku. Dan kapan kita harus ketika kita menghadapi masa persoalan, itulah peperangan yang harus kita hadapi. Maka kita peka, kita bisa mendengar suara itu dengan baik. Maafkan. Jadi fungsi dari nafiri ini adalah untuk ditiup, saudaraku. Artinya firman penggembalaan itu, saudaraku, harus diwartakan, harus diberitakan di tengah-tengah sidang jemaat, saudaraku. Diwartakan di tengah-tengah jemaat sehingga jemaat itu terbiasa, terlatih. Untuk apa? Untuk merindukan suara nafiri itu, merindukan suara firman penggembalaan itu, sehingga kita melatih jemaat Tuhan, saudara sekalian. Setiap kali firman Allah itu ditiupkan, diwartakan, diberitakan dalam sidang jemaat itu, menimbulkan suatu kerinduan kita untuk kita merindukan suara dari firman penggembalaan, firman Tuhan itu. Jadi ke gereja itu bukan karena dipaksa atau terpaksa. Artinya persekutuan itu dalam jemaat itu harus terjadi secara wajar oleh dorongan firman Allah, firman penggembalaan yang siap untuk menggembalakan kehidupan kita. Ini fungsi yang pertama. Jadi fungsi yang pertama itu untuk mengumpulkan, untuk mempersekutukan. Fungsi yang pertama. Tetapi ayat-ayat mengatakan, itu sebabnya Korah itu dia berontak. Kenapa kok nggak aku yang meniupkan itu sangkakala? Atau bukan sangkakala, maafkan, nafiri, trompet, Kok hanya keluarga Harun, anak-anak Harun? Tapi memang seperti itu ketetapannya. Coba Bilangan pasal 10 ayat yang ke-8. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Ini bukan maunya Harun. Lalu Harun KKN. Anak-anak saja yang tidak. Ini perintah Tuhan. Anak-anak Harun itulah yang harus meniup nafiri-nafiri. Siapa anak-anak Harun ini? Adalah seorang imam. Seorang imam.
seorang pelayan Tuhan. Ya. Lalu siapa pelayan Tuhan imam-imam itu untuk sekarang? Dulu memang anak-anak Harun imam besar, dan anak-anaknya itu menjadi imam-imam. Dalam konteks ini yang meniup nafiri-nafiri itu. Lalu prakteknya untuk kita sekarang siapa anak-anak Imam Harun itu? Atau imam-imam itu? Imam-imam itu, saudara sekalian, dalam Wahyu pasal 1 ayat yang kelima, adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Orang yang memanfaatkan korbannya Kristus. Orang-orang yang percaya. Orang yang sudah menerima Yesus. Orang-orang yang percaya, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah lahir baru. Itulah imam-imam yang sudah dipenuhkan Roh Kudus. Itulah imam-imam yang juga punya tugas untuk meniup nafiri. Siapa imam-imam itu? Termasuk gembala, termasuk pendeta. Itulah imam-imam. Ada yang meniup sangkakala nafiri, saudaraku. Ada yang punya tugas yang lain. Tapi Korah tidak terima. Masih ingin menuntut jabatan imam lagi. Padahal Tuhan sudah menentukan ini bagian-bagiannya, saudaraku. Ayolah. Ada yang punya bagian untuk menyampaikan firman Allah. Biarlah dia menyampaikan firman Allah dengan benar dan murni. Ada orang sebagai imam yang dipakai Tuhan untuk bersaksi. Itu juga menyampaikan firman Tuhan lewat kesaksian, lewat pengalaman hidupnya. Ya. Ada imam-imam yang lain menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang lain, yaitu anggota paduan suara, backing vokal, vokal group. Dia menyampaikan, meniup nafiri, menyampaikan firman Allah dengan cara apa? Dengan cara dia memuji Tuhan. Dan isi pujian ini memberitakan perbuatan-perbuatan dia yang besar. Ini luar biasa, saudara. Ada juga pelayan Tuhan dalam bidang yang lain. Ada sound system, ada pemain musik, ada pemimpin pujian. Ya, ada yang imam-imam yang bagian yang lain kolektan, penerima tamu, ada yang membersihkan gereja, ada juga imam yang dipakai Tuhan untuk berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Banyak bidang. Ayolah kita menekuni ketika Tuhan itu percayakan kita untuk meniup nafiri itu, berita itu. Biar kita tekuni. Dan bidang apapun juga, biar kita tekuni. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan. Ya, pelayan Tuhan yang setia dan benar. Setia juga harus benar. Jangan setia tapi tidak benar. Perhatikan baik-baik. Pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam, jadilah pelayan Tuhan yang benar. Jangan tidak benar. Pelayan yang selalu merindukan air susu yang murni. Pelayan Tuhan yang membuang segala kejahatan, kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Buang itu. Untuk supaya kita bisa melayani Tuhan dengan benar. Nah ini. Jadi yang meniup nafiri pun ditentukan anak-anak Imam Harun. Ya, itulah sekarang pelayan-pelayan Tuhan. Kehidupan-kehidupan yang menerima jabatan dan pelayanan. Seorang imam itu adalah seorang yang dipercayakan suatu jabatan, ya, jabatan iman dan karunia-karunianya. Jadi setiap jabatan itu, maka Tuhan juga sediakan karunia. Karunia itu kemampuan. Kemampuan yang lalu saya sudah menjelaskan. Rasul itu karunianya adalah
hikmat. Nabi itu karunianya ada nubuat. Seorang pemberita Injil itu dia ada mujizat, karunia iman dan mujizat kesembuhan. Seorang gembala Tuhan juga siapkan karunia yang namanya membedakan roh dalam jemaat khususnya. Seorang pengajar dengan marifatnya, dengan pengetahuannya untuk mengajar sidang jemaat, untuk supaya jemaat itu bisa mengerti masing-masing jabatan ini dalam pelayanan ini. Maka Tuhan juga siapkan karunia-karunia. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kalau dia mempercayakan sesuatu kepada seseorang, pasti Tuhan juga memberikan kemampuan yang ajaib. Itulah karunia-karunia kepada seorang pelayan Tuhan, seorang yang dipercayakan suatu jabatan dan pelayanan. Bertugas dalam konteks ini meniupkan nafiri. Ya, firman itu harus diwartakan, diberitakan dalam bentuk pujian, dalam bentuk yang lain, kesaksian-kesaksian, dan semua. Tujuannya tadi untuk supaya yang pertama, ya tujuan pertama itu, fungsi yang pertama itu untuk mengumpulkan, untuk mempersekutukan. Jadi firman penggembalaan ini bukan untuk mencerai-beraikan. Bahkan Tuhan Yesus juga memberikan teladan, kalau ada 100 domba, satu saja yang tersesat, dia harus meninggalkan 99 dan dia mencari satu domba yang tersesat. Itulah contoh yang baik, contoh bagiku, ya, contoh untukku. Ya, kita belajar semua, kita semua sesungguhnya ada gembala-gembala yang punya tugas juga untuk mewartakan, meniup nafiri itu, menyampaikan firman Allah itu. Sampai, saudara sekalian, benar-benar dalam penggembalaan itu, dalam gereja itu, jemaat itu bukan terpaksa, bukan dipaksa ibadah itu. Tapi timbul satu kerinduan. Suara firman Allah itu membangkitkan suatu kerinduan. Sehingga terjadinya persekutuan itu, terjadinya satu ibadah, perayaan ibadah itu, saudaraku, ya, oleh karena dorongan dari firman Allah dalam urapan Roh Kudus untuk mengumpulkan, untuk mempersekutukan, bukan untuk memecah belah. Kalau kita mengatakan firman penggembalaan tapi kita memecah belah, saudaraku, maka harus dipertanyakan firman penggembalaan yang mana. Ini biar menjadi koreksi buatku, buat kita semua. Jangan memecah belah dengan macam-macam. Ya, jangan. Justru tadi Allah mengatakan, kalau toh kita menemukan saudara kita berbuat salah, berbuat dosa, bukan untuk kita singkirkan. Ayo kita tolong, kita bantu, kita cari jalan keluarnya. Jangan atas dasar kedengkian atau kebencian, tapi biar kita kasih kita ini ada satu kerelaan bagi kita, seperti seorang gembala. Ya, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa. Ada kerelaan, mau berkorban demi salah satu dari jemaat anak-anak Tuhan yang di saat tertentu menghadapi masalah yang begitu berat mungkin. Ini saya mengajak semacam itu. Kalau memang kita menemukan ada saudara kita dalam kesalahan apapun juga, bukan untuk kita kucilkan, tapi justru kita membantu untuk supaya kita mencarikan jalan keluarnya. Ingat itu. Jangan atas dasar kedengkian.
Kita harus punya hati yang mempersatukan, hati yang mengumpulkan, supaya betul-betul terjadi suatu penggembalaan dalam sidang jemaat itu. Lalu fungsi yang kedua, kegunaan yang kedua, yaitu untuk memerintahkan pasukan maju atau berangkat. Ini luar biasa. Firman penggembalaan begitu luar biasa, saudara. Ya, untuk memerintahkan pasukan mana yang berangkat lebih dulu, kapan harus berangkat, ya, dan sebagainya. Semuanya diatur oleh bunyi nafiri itu, diatur oleh firman penggembalaan itu. Tidak perlu harus rebutan mana yang tidak, semuanya diatur, ya, diatur. Yang terpenting kita dengarkan. Telinga ini untuk mendengar. Kapan, berapa kali, berapa yang ditiup, 2 atau 1. Lalu dalam ayat selanjutnya juga nanti ada semboyan. Kemarin saya sudah bacakan itu. Kalau ditiup pendek-pendek harus bagaimana? Kalau ditiup panjang harus bagaimana? Ada tertulis dalam bilangan pasal 10 ini. Ya, ini coba kita lihat ayat yang ke-6. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan yang harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Jadi ini betul-betul luar biasa. Jadi tidak serampangan, jadi tidak sampai orang itu nanti gontok-gontokan, asal kita mendengarkan dengan baik tanda semboyan itu, suara nafiri itu, pasti tidak akan terjadi kesalahpahaman. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, ya. Tapi sebaliknya tidak perlu untuk kita rebutan maju, aku lebih dulu. Enggak, dengar aja. Kan sudah diatur, suatu. Sudah diatur itu, tetapi harus ikut suara dari nafiri itu. Saudara sekalian, ini luar biasa. Artinya apa? Artinya untuk sekarang bahwa firman penggembalaan ini harus menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita, menentukan arah dan mengatur setiap langkah. Jadi firman penggembalaan ini harus sudah menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Kita akan membaca. Mazmur 119 ayat 105. Ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya, firman penggembalaan itu harus menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita, untuk menentukan arah dan mengatur setiap langkah. Ya, sebagai domba dalam penggembalaan, dalam jemaat, dalam jemaat itu. Ya, digambarkan sebagai domba dalam jemaat dan kandang penggembalaan itu, kita harus bisa mendengar suara gembala. Gembala agung pemelihara jiwa. Belajar mendengar, belajar peka, mendengar suara gembala agung kita, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10. Ini firman penggembalaan ini menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi yang menentukan arah kita. Ya, yang menentukan arah kita.
kita sedang dibawa kemana. Coba kita baca ayat yang terakhir ini, saudaraku. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10, saudara sekalian. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga dan yang keempat, saudaraku ya. Atau kita baca ayat yang pertama. Ya, lebih baik kita baca ayat yang pertama. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Perhatikan ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semuanya domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Mengenal suaranya, memberikan arah, memberikan tujuan. Jadi firman penggembala ini jelas buat kita, memberikan arah, memberikan tujuan kepada kita, saudara sekalian. Ini luar biasa buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Jelas bahwa firman penggembala ini, ya, firman Tuhan yang memberikan arah dan tujuan. Sistem pemberitaan firman Adam, sistem penggembalaan tidak asal comot sana, comot sini untuk dikhotbahkan, tidak. Kami diajar oleh guru kami, oleh gembala kami, oleh guru kami dalam menyampaikan firman Allah. Ya, dia selalu memberikan nasihat, supaya menyampaikan firman Allah itu bagaikan mata rantai, mata rantai yang berkesinambungan. Ya, selalu berkaitan satu dengan yang lain, berurutan, Dan dia gambarkan bagaikan membangun tabernakel yang dimulai dari pondasi, dinding sampai pada atap-atapnya. Ya, semua menjadi satu kesatuan. Inilah yang guru kami, gembala kami ajarkan kepada kami ketika kami menjadi seorang pengerja. Yang kami dengar juga diajarkan di gereja begitu kepada hamba-hamba Tuhan. Sehingga betul-betul ya, dengan kita menyampaikan dengan sistem berurutan semacam itu, akan membangkitkan satu kerinduan. Ya, membangkitkan suatu kerinduan untuk dia selalu merindu, terus merindu. Bagikan seorang anak bayi yang baru lahir itu merindukan selalu air susu yang murni, merindukan selalu firman penggembalaan itu. Ini yang guru kami, gembala-gembala pendahulu kami mengajarkan kepada kami dalam menyampaikan firman. Tentu tidak seperti guru kami, ya, tetapi setidaknya ini menjadi satu pelajaran. Dan ternyata itu betul. Kalau kita menyampaikan berita semacam itu, berkesinambungan semacam itu juga sesungguhnya mengenakkan, meringankan beban dari seorang gembala yang tidak harus tiap kali mau khotbah cari tema. Waduh, betapa susahnya. Tapi dengan cara yang Tuhan ajarkan lewat guru-guru kami ini juga meringankan kita. Untuk apa? Justru dengan sistem yang semacam ini, berurutan ini, justru membawa para hamba Tuhan gembala untuk lebih dalam lagi, menekuni, semakin dibaca, semakin mendalam, semakin dibaca, ada ungkapan-ungkapan yang baru untuk disampaikan kepada jemaat, supaya jemaat jelas lewat firman penggembalaan ini, jemaat sedang dibawa kemana.
Ya, itu sebabnya mulai dari kehidupan kita sidang jemaat yang digambarkan domba-domba tadi, saudaraku, untuk belajar, untuk mendengar suara gembala, suara gembala agung, firman penggembalaan itu. Kita sedang dibawa oleh Tuhan. Ya, dia katakan untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Dia memanggil dan dia menuntunnya keluar. Besok kita akan dituntun keluar kemana. Jika semuanya dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Dan gembala itu Tuhan Yesus ajarkan. Setelah dia sudah mengenal, mendengar suaranya, tahu satu persatu, dan dia dibawa keluar dan dia berjalan di depan untuk menjadi contoh. Firman penggembalaan itu memberikan arah. Tadi saya mengatakan firman penggembalaan ini harus menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan untuk memberikan arah, untuk menentukan arah, mengatur setiap langkah. Domba-domba itu untuk kita sedang dibawa kemana. Kita sedang dibawa kemana? Firman penggembalaan jelas. Kita sedang dibawa kemana? Kepada air kehidupan. Dan kita akan mengalami suatu kepuasan. Ayat yang terakhir. Teringat saya sedang dibawa kemana? Wahyu pasal yang ke-7. Ya, Wahyu pasal yang ke-7 kalau tidak salah ingat, kita akan membaca ya. Kita baca pasal yang ke-7, Wahyu pasal yang ke-7, Saudaraku. Ayat yang ke-15 dan seterusnya. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya, dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata mereka, air mata dari mata mereka. Kita sedang dibawa oleh Tuhan dalam konteks firman penggembalaan ini menuju mata air kehidupan, yang di sana tidak ada air mata lagi, dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Ketika kita masih di bumi, banyak air mata yang keluar. Banyak air mata yang keluar. Kesusahan, pencobaan, masalah. Karena dosa, kejahatan kita. Banyak tangisan, banyak. Karena kesalahan, banyak tangisan. Tapi lewat firman penggembalaan ini, kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk menuju ke mata air kehidupan. Kita akan mengalami satu kesegaran pemeliharaan Tuhan. Ya, Daud mengatakan, Tuhan itu gembalaku, tidak kekurangan aku. Dibaringkannya aku di rumput yang, dibaringkannya aku dalam rumput yang hijau, dan dibawanya aku ke air yang tenang. Ini Daud. Tapi dalam kitab Wahyu ini jelas anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Jadi Yesus anak domba akan menggembalakan kehidupan-kehidupan yang mau mendengar suaranya itu. Mulai kita di bumi
belajar untuk mendengar suaranya lewat firman penggembala ini, sampai nanti Dia, anak domba itu, akan menggembalakan kita, akan menuntun kita ke mata air kehidupan. Di sana kita akan mengalami satu kepuasan. Kita akan mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan. Kenapa? Sebab tidak ada lagi tetesan dan air mata. Sekarang kita masih terlalu banyak air mata. Air mata kesusahan, iya. Air mata karena kita mempertahankan iman kita kepada Yesus. Tapi juga tidak jarang air mata oleh karena dosa dan kejahatan kita. Masih ada kesempatan untuk kita. Jelas firman penggembala ini memberikan arah kepada kita. Dia menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ayo kita belajar kepada Tuhan. Belajar mendengar suara nafiri ini untuk memimpin kita. Nafiri ini akan memimpin bangsa Israel. Surah firman penggembala akan menuntun kita juga. Dulu menuju tanah Kanaan, tapi sekarang kita dipimpin lewat firman penggembala ini untuk masuk dalam suatu kegerakan yang besar. Itu kegerakan pembentukan tubuh, pembentukan mempelai, dan Tuhan segera datang kembali. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan pujian yang terakhir, ya. Pujian terakhir kita akan lakukan dari buku NR 213. Ya, 213, ku dijangkaunya. Siapapun kita, Tuhan mau tolong kita. Haleluya. Kesesakan di hari-hari ini banyak kesesakan. Aku berseru pada Yesus, berteriak mohon pertolongan, dan dengarlah suaraku di baitnya. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Betapa besar kasih setiamu. Haleluya. Demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, curahkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Haleluya. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Ku dijangkaunya dari tempat tinggi, Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa syukur kepada Tuhan. Benar Tuhan, Engkau tahu keadaan kami di hari-hari ini.
masih terlalu banyak air mata keluar dari mata kami. Banyak kesusahan-kesusahan yang sedang kami hadapi. Kesusahan baik itu oleh karena pengikutan kami, tapi juga kesusahan-kesusahan terjadi oleh karena dosa dan kejahatan kami. Tapi Engkau sudah mati untuk kami semua Tuhan, dan Engkau mau menolong, Engkau mau menjangkau kami di tempat yang tinggi, tempat maha tinggi sana Tuhan. Engkau menolong kami, dan bahkan Engkau mau membawa kehidupan kami, sehingga kami tidak mengalami tetesan air mata ke air kehidupan. Itulah sukacita yang luar biasa, di tempat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan firman-Mu pada malam hari ini, membangkitkan semangat kami, gairah kami terutama untuk mengarahkan kehidupan kami Tuhan, menuju kepada arah yang tepat dan benar, bersama-sama Engkau, Gembala Agung, pemelihara jiwa kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biar firman-Mu tertanam dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah, doa dan penyembahan kiranya sudah memberkati kita semua. Puji Tuhan, jadwal ibadah kita nanti kita akan kembali dalam ibadah raya, yaitu tanggal 4 Juli. Ibadah raya tanggal 4 Juli yang disertai dengan perjamuan suci minggu pertama, sekalian ya minggu pertama, dan kita siapkan bagi saudara yang ingin mengikuti yaitu ibadah raya hari Minggu yang disertai dengan perjamuan suci, yang dilanjutkan juga nanti ibadah PA pada hari Rebunya, juga hari Kemisnya ibadah semacam sekarang ini. Puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua, ya sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di GKGM, yang ada di Trio, yang ada di Pondok Chandra, yang juga ada di Gunung Sari. Kita mendoakan semua, khususnya kita berdoa untuk saudara kita yang hari-hari ini dia menjalani isolasi mandiri. Tapi ya, seperti yang kemarin juga saya sampaikan, keluarga Bapak Yosi juga sedang menjalani isolasi mandiri, juga ada permohonan doa dari keluarga Trio Palwoko. Kalau Pak Trionya ini dia dirawat di rumah sakit, tapi istri anak-anaknya semua berada di rumah juga dalam isolasi mandiri. Ya, kita bawa dalam doa. Juga Ibu Linda Ibu Linda Teguh yang di Pondok Chandra juga menjalani isolasi mandiri, biar Tuhan juga menolong. Juga ada saudara Rulan, ini juga anak dari yang saya layani, yang dulu di Margorejo, ya. Dia juga sedang menjalani isolasi mandiri. Berita terakhir tadi dia sampaikan sudah baikan Pak, orang tuanya mengatakan baikan. Puji Tuhan. Kita bawa doa terus ya, supaya Tuhan menolong melepaskan mereka semua dari pandemi corona ini. Juga tidak lupa kita berdoa juga untuk Om Edwin yang saat ini sedang dalam pemulihan di rumah, biar Tuhan juga memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kesehatan, terutama damai sejahtera. Juga Ibu Nona keluarga dari jemaat di Triorejo yang sedang dirawat di rumah sakit di Makassar. Saya juga belum tahu perkembangannya kayak apa. Kita tetap doakan. Juga orang-orang tua kita, baik yang ada di GKGM, ya banyak orang-orang tua kita, ada Mbah Miskan, ada Ibu Kasim, ada Om Pati, sekali Ibu Mariam, ada Tante Ni, dan lain-lain, ya. Kita doakan supaya Tuhan dalam usia lanjut itu, Tuhan memberikan semangat yang baru kepada yang orang-orang tua kita. Mari kita akan tundukkan kepala, kita bersyukur, kita memohon doa berkat. Tidak putus-putusnya Tuhan,
Kami mengucapkan syukur terima kasih atas lawatanmu pada malam hari ini, dan Tuhan sudah melimpahkan berkat kepada kami. Biarlah Tuhan berkat ini melimpah dalam hati kami, dan setiap kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada seluruh sidang jemaat-Mu di GKGM di Trirejo maupun di Pondok Canda, di Gunung Sari Tuhan, baik mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh-sepuh yang juga sedang mengikuti siaran tunda ini yang ada di Jakarta, Ibu Putris. Tuhan juga senantiasa memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam masalah persoalan Tuhan juga memberikan jalan keluarnya, dan biar Tuhan menurunkan berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu, baik secara pribadi, dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, sampai pun dalam ibadah pelayanan mereka. Tuhan berkati, juga berkati kesehatannya semua. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Nama-nama yang sudah kami sebutkan, keluarga Yosi, keluarga Trio Malwoko, juga Ibu Linda Teguh, Om Edwin, juga Ibu Nona, Saudara Rulan, dan yang lain-lain yang tidak sempat kami sebutkan, kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Sekarang mereka dalam isolasi mandiri dan pemulihan, biar Tuhan turut campur dan Tuhan menolong, terutama memberikan hati yang damai, ketenangan kepada mereka. Namun demikian kuasa kegelapan yang coba membuat hati mereka takut dan khawatir, cemas dan semua, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami, biarlah Tuhan kami juga belajar untuk menekuninya. Di saat pandemi ini Tuhan, juga Engkau tolong kepada seluruh sidang jemaat-Mu untuk punya hati yang bijak Tuhan, untuk bisa ikuti peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan Tuhan, sebab kami tahu pemerintah itu wakil-Mu yang ada di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberkati, memakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah-daerah, sampai pun TNI Polri bahu-membahu Tuhan, untuk menghadapi masalah bangsa ini Tuhan, untuk membawa bangsa ini ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib kepada bangsa ini untuk bisa bebas terutama dari pandemi Corona ini Tuhan. Terima kasih memberikan kesabaran kepada kami. Kami tahu semua ada saatnya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu yang lain Tuhan, biar Tuhan menolong kami semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat buat kita semua.